Baik, selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini adalah seni budaya tentang seni lukis di bab yang pertama. Tapi sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, tentunya minggu kemarin kalian sudah membaca di bab 1, walaupun perkiraan saya Anda semua tidak akan pernah membaca ya. Nah, minggu ini akan saya jelaskan secara singkat supaya video ini tidak terlalu lama dan kuotamu juga akan lebih irit. Silakan perhatikan karya seni lukis berikut ini. Ya, ini karya seni lukis. Nah, baik. Pengertian lukisan dan gaya lukisan ya. Seni lukis, pengertian seni lukis ya. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional. Dua dimensi itu ya panjang dan lebarnya. Dua dimensi. Kalau tiga dimensi itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Jadi misalnya ada sebuah benda terus kamu lukis gitu ya. Ingat, melukis itu berbeda dengan menggambar ya. Kalau melukis itu ada nilai ekspresinya dari jiwa sang pelukisnya. Kemudian sekarang aliran gaya lukisan. Jadi lukisan itu ternyata ada aliran-alirannya. Yang pertama ada representatif. Adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jadi nyata. Nyata dalam kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, representatif ini sendiri dibagi lagi. Ada beberapa. Yang pertama adalah naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata. Nih, contohnya. Mereka menggambar ikan di dalam kolam. Nyata. Sesuai sekali ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk tokoh-tokohnya silahkan kamu baca sendiri. Realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi. Apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Jadi ada seorang pelukis yang melukis orang sedang membajak sawah. Apa adanya dia lukis. Ya. Ini kesusahan seorang petani yang sedang membajaknya. Dilukisnya. Kemudian ada romantisme, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Jadi imajinasi seorang pelukis dilukiskan ke sebuah lukisan. Imajinasinya seperti apa. Di sini ada contoh, ada cerita-cerita romantis, peristiwa dahsyat atau peperangan gitu ya, bisa dilukiskan. Itu aliran romantisme. Kemudian ada deformatif. Kalau yang pertama tadi representatif, ini yang kedua deformatif. Adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, kita lihat. Nah, ini ada aslinya sebenarnya, tapi dibentuk baru oleh sang pelukisnya. Nah, ini dibagi lagi alirannya menjadi ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa. Jiwa sang perupa mungkin sedang merasa lucu, makanya dibuatlah seperti ini. Gitu. Dia melihat ada orang, 3 orang, langsung dibuatnya. Nah, gitu. Tapi menggunakan aliran ekspresionisme, yaitu mengubah bentuknya. Tapi aslinya sebenarnya masih tetap ada ini. Kemudian ada impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek itu dilukis. Kemudian ada surrealisme,
yaitu aliran seni rupa, kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan. Contoh, coba kita lihat ini. Nah, nggak mungkin kan kita melihat jam dinding di dinding itu sampai kelok-kelok seperti ini. Nah, karena kalau di dalam mimpi bisa saja, makanya para pelukisnya alirannya begini, surrealisme menggambarkan bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Kemudian ada kubisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Nah, saya kurang jelas juga ini, tapi bentuknya garis-garis gambar-gambar bentuk segi empat ini ya. Iya. Kemudian yang ketiga, non-representatif. Adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya. Dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetika. Kita lihat. Oh, ini seperti ini. Ini kayak mau menggambar topeng atau apa ini ya. Ini contohnya. Baik, yang selanjutnya ada tema seni rupa murni. Saya jelaskan dulu seni rupa murni itu apa. Seni rupa murni itu seni rupa yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Contoh lukisan. Bisa nggak lukisan itu digunakan? Nggak bisa, tapi hanya bisa untuk dinikmati oleh para penikmat lukisan. Nah, sekarang mau tema-temanya. Nah, di sini ada. Satu, tema hubungan antara manusia dengan dirinya. Bagaimana melukis tema hubungan antara manusia dengan dirinya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada orang yang sudah tua dilukis. Hubungan dia mungkin nanti kalau saya sudah tua, saya bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, ini. Contohnya. Lukisan tema hubungan manusia dengan orang lain. Kita menggambar orang lain yang sedang santai ini ya. Atau sedang memandang sesuatu. Kemudian ada tema hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Nah, ini mungkin seorang peternak kuda ya. Dilukisnya kuda lah. Kudanya ini. Jadi dengan alam kita harus bersahabat ya. Kemudian yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Ya, ini adalah benda-benda yang sering digunakan oleh manusia. Di dalam rumah orang zaman dulu, wah, ini alat-alatnya. Jadi punya hubungan antara manusia dengan benda-benda ini. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Wah, ini kalau ada yang bapak ibunya sering ke pasar, nah ini bapak ibunya mempunyai kegiatan yang sering dilakukan yaitu ke pasar. Makanya dilukislah hubungan antara manusia dengan kegiatannya. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam khayal. Oh, ini. Dia sering menghayal ya, dilukislah. Kalau saya punya rumah begini, ini ada pintu masuknya, ada tangannya gitu ya. Nggak boleh masuk orang, kalau mau masuk sentilnya. Nah, begitu kira-kira. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Ya, tentunya kamu sudah tahu kalau alat dan bahannya seni lukis itu ya ada pensil, ada krayon dan sebagainya. Nah, untuk alat dan bahan khusus untuk pensil ya, itu dibedakan beberapa. Kodenya juga ada. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam. Terdiri dari B, 2B, 3B, sampai 6B. Untuk yang berkode H, menandakan jenis pensil keras terdiri dari H, 2H, 3H, dan seterusnya. Nah, untuk pensil kalian bisa baca sendiri ya. Saya juga harus menghemat kuotamu supaya video ini tidak terlalu lama. Nah, minggu depan saya pengen melihat salah satu lukisan dari kalian. Tugasmu sekarang adalah melukis. Silahkan kamu melukis sebagus-bagusnya menuruti dengan tema yang di atas tadi. Ya, terserah mau tema yang